Muhammadin wa sahbihi yang semakin kita hormati eh, Bapak Ibu para peserta pelaksana dan juga pelaksana daripada pelatihan auditor halal angkatan kedua dari UPT Halal dan Pengelolaan Nasional UNP. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah kita hadir untuk melaksanakan kegiatan yang luar biasa ini insya Allah. Dan kita juga sudah buat agendanya sesuai dengan rundown dan juga kemudian SKNI yang dibuat oleh BNSP ya, sehingga kemudian kita berharap mungkin kita ini sesuai dengan uh, indikator kompetensi yang telah dibuat oleh pemerintah kita. Bapak Ibu semuanya, ini merupakan bagian dari program daripada UPT Halal UNP ya, di mana ini adalah UPT di UNP yang fokus kepada jaminan produk halal. Kita ada pelatihan auditor halal, pelatihan penyedia halal, dan juru sembelih halal. Kita juga kemudian punya lembaga pemeriksa halal, lembaga sorting proses produk halal, dan juga kita juga punya cabang di Korea ya, UCHA, dan ini adalah bagian dari ekosistem halal yang dimiliki oleh Universitas Negeri Padang. Kegiatan kita rutin sesuai dengan amanat pemerintah ya, BPJPH dalam hal ini untuk dilaksanakan secara rutin ya, baik pelatihan auditor, penyedia ataupun juleha tadi. Dan Bapak Ibu sekarang memilih untuk sesi kedua atau angkatan kedua, dan kami berharap kiranya ini bisa dilaksanakan secara maksimal ya. Jadi pelatihan ini akan kita arahkan nanti bukan hanya sampai sertifikat pelatihan. Kalau sertifikat pelatihan mungkin antara Bapak dan Ibu dengan kami ya, dan itu kita bisa komunikasi, kita saling kemudian saling memahami begitu. Tapi ketika kita sudah ujian kompetensi dan Bapak Ibu memang harus sampai ujian kompetensi, jika kelak memang ingin menjadi auditor yang sesungguhnya, maka kita tidak lagi bisa komunikasi dengan mereka ya, karena mereka adalah penguji yang spesifik tugasnya adalah sebagai asesor bagi Bapak Ibu nantinya. Dan kalau begitu, maka kita sangat berharap Bapak Ibu bisa fokus ya, bisa kemudian optimal mempelajari, mengulang, memahami bahan-bahan yang telah dilaksanakan, diberikan selama pelatihan, sehingga nanti pas ujian sebenarnya, ujian kompetensi itu bisa lulus. Dan pengalaman kami dari sekian pelatihan nih ya, ternyata ada juga yang tidak lulus rupanya. Jadi walaupun itu dari dosen UNP sekalian, jadi kami sudah melaksanakan ujian kompetensi beberapa kali, dan ternyata dosen UNP sekalipun ya, pengurus aktif di UPT Halal sendiri juga bisa tidak lulus. Ada 2 orang tidak lulus, kemudian 2 orang, 3 orang lagi malah tidak bisa sampai mendaftar uji kompetensi. Maka ini contoh bagaimana kita memang harus kompeten. Dengan apa kita kompeten ya? Pertama kita harus selalu hadir dengan tepat waktu, kemudian hadir dan juga membawa seluruh potensi kita ya, waktu kita, aset kita, kemudian pikiran kita, sehingga kalau kita kemudian menyambi dengan yang lain, dikhawatirkan kemudian malah kita hilang keduanya ya, kerjaannya tidak optimal dan pembelajarannya pun tidak optimal kita dapatkan. Akhirnya nanti kita khawatir bahwasanya dana investasi yang tidak sedikit ya, 3 juta untuk pelatihan atau kemudian 3,5 juta untuk uji kompetensi itu bisa menguap tanpa ada bukti sertifikatnya. Kenapa? Karena tidak lulus. Nah, karena itu kemudian saya berharap ya, bagaimana kita semua bisa untuk optimal di sini, mengulang kembali materi-materi kuliahnya, materi-materi pelatihannya, kemudian menjawab kuis-kuis yang diberikan untuk membuat kita makin paham dengan materi yang diberikan. Nah, sehingga nanti kita bisa sama-sama mendaftar di BNSP, di LSP, MUI mungkin, dan nanti kita bisa ujian kompetensi dan akhirnya kemudian bisa dapat sertifikat sertifikat kompetensi sebagai auditor halal. Nah, ketika kita sudah punya serkom auditor seperti itu, maka Bapak Ibu sudah bisa menjadi seorang auditor. Dan auditor itu tempatnya nanti di LPH ya. Jadi kalau penyedia itu tempatnya di perusahaan-perusahaan, di pelaku usaha, kalau auditor itu tempatnya, kantornya itu adalah di LPH. Bapak Ibu nanti bisa, sebagian mungkin ada LPH yang baru berdiri ya, mungkin dari Persis, bisa langsung mendirikan LPH karena syarat minimal itu adalah 3 orang auditor untuk bisa mendirikan sebuah LPH. Atau Bapak Ibu yang sudah punya sertifikat juga bisa untuk melamar di LPH-LPH lain. Ya, banyak LPH di Sumbar, ada 5 buah. Jadi Bapak Ibu juga bisa menjadi auditor di LPH tersebut. Termasuk juga mungkin di UNP nantinya. Ya, Bapak Ibu, ini adalah kesempatan kita untuk menjadi ikut terlibat dalam
jaminan produk halal, sebuah tugas mulia sebenarnya, tugas yang dimensinya bukan hanya horizontal, tapi vertikal, bukan hanya dimensinya duniawi, tapi juga ukhrawi. Nah, ini sebuah pekerjaan yang sangat mulia Bapak Ibu ya, dan juga dilegalisasi oleh negara kita melalui Undang-Undang CPH, sebuah profesi yang bernama auditor halal, yang merupakan sebuah profesi yang sudah dianggap sebagai profesi yang sesuai dan setara dengan profesi-profesi yang diakui oleh negara lainnya, seperti kita lihat dalam Undang-Undang JPH dan adanya BNSP yang memberikan skema kompetensi sebagai auditor halal, penyelia halal, ataupun juru sembelih halal. Bapak Ibu, mungkin itu yang saya sampaikan selaku pimpinan ya. Semoga Bapak Ibu kita bisa bertemu besok ya dalam pelatihan offline di kampus, sehingga kemudian kita bisa menguatkan lagi ukhuwah dan silaturahim, sehingga kemudian aktivitas kita makin solid ke depannya. Kami atas nama panitia mohon maaf atas segala kekurangan ya. Berharap Bapak Ibu bisa QMP begitu, sehingga kita bisa makin optimal lagi tanpa mengurangi kemudian substansi esensi daripada perlatihan online. Tapi kami merasa tetap offline itu jauh lebih optimal, serius begitu ya, sehingga selalu kami pelatihan-pelatihan yang diadakan itu selalu dalam bentuk offline. Nah, berdasarkan kebutuhan kita juga membuat hibrid, dan kita berharap dengan hibrid, dengan online dan offline, kita tetap mencapai standar kompetensi yang kita bicarakan tadi. Demikian dari saya, jazakumullah khairan, semoga sukses Bapak Ibu ya. Aku minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Syukran kepada Bapak Miftah Khair telah eh, berikan kata sambutan gitu ya kepada Bapak Ibu peserta pelatihan Aiter Halal Angkatan 2 Halal Center NP. Eh, Insya Allah kita akan break dahulu. Mungkin boleh juga langsung dibuka Ustaz eh, oleh Kepala OPT. Silakan Ustaz sebelum Ya, break gitu. Pak ya. Saya pinginnya dari Pak Kepala BPJPH langsung yang buka. Beliau belum sempat. Baik, Bapak Ibu, mari kita buka acara pelatihan kita yang akan berlangsung selama 4 hari secara langsung dan satu hari OJT-nya dengan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan kepada panitia. Foto dulu, Ya, foto bersama belum? kita foto dahulu Bapak Ibu. Nah, siapkan screen-nya ya. Oke, bentar. Ya, baik. Silahkan siapkan wajah tercerahnya. Dan sekarang hari Senin lah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, diizinkan untuk anak ngetek gitu ya gambarnya. Screen. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Masya Allah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah sudah kita tag. Nanti akan terdokumentasi uh, lewat web halal. Insya Allah akan terpampang wajah ibu-ibu dan bapak-bapak. Baiklah, syukran. Terima kasih kepada Ustaz yang sudah membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Insya Allah berdasarkan rundown acara kita, Insya Allah pematerian akan dimulai nanti pada pukul 9.30. Insya Allah pemateri kita langsung ditugaskan dari pusat. Itu Bapak Hadi gitu ya. Beliau seorang pengawas di BPJPH dan ahli pertama gitu ya. Dan insya Allah nanti beliau yang akan menjelaskan terkait dengan regulasi halal gitu. Yang akan berlangsung kurang lebih 1,5 jam kalau tidak salah.
Jadi kan Bapak Ibu yang mau duha silakan duha dahulu. Kemudian yang akan mengirimkan surat apa? Surat yang butuh nanti untuk surat tugas gitu ya ketika perjalanan besok. Insya Allah kami akan share lewat apa? Lewat grup. Silakan surat itu nanti di apa? Dimasukkan ke adminnya dan bisa diproses dan untuk penerbitan surat tugas atau surat perjalanan dinas ke sini nantinya bagi yang ibu yang PNS gitu ya. Demikian saja kita break dahulu. Anda sebagai moderator, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.